teman-teman semua. Kita hari ini ada narasumber kita. Boleh perkenalan dulu dong, Om. Namanya siapa dan kerja sebagai apa sekarang? Oke, nama gua Ben Wirawan, Dit. Gua biasa dipanggil Om Ben sama teman-teman. Oke, Saat ini gua masih menjadi CEO-nya Torch.id. Torch.id. Gua co-founder karena ada dua orang foundernya, tapi yang jadi CEO gua. Boleh boleh tahu dulu dong, Om, sebelum memulai bisnis Torch.id, pernah bekerja di bidang apa juga sih? Pernah bekerja di bidang apa aja ya? Gua selalu bekerja di brand lokal. Jadi gua pertama kali bekerja lulus dari kampus itu gua bekerja di Aiger. Jadi gua dulu di sana pegang R&D, sempat pegang headnya R&D. Lalu gua keluar, gua pernah bekerja juga di perusahaan baju muslim Zoya kalau lu tahu. Jadi gua pernah pegang baju. Kalau Aiger itu kan mostly laki-laki. Kalau Zoya brand lokal tapi mostly perempuan, baju muslim, baju muslim. Selebihnya nggak, selebihnya gua sudah lama jadi entrepreneur. Jadi gue pernah juga buat kaos sebelum masuk ke Torch, buat tas. Gue pembuat kaos mereknya Mahanagari, dan gue juga pernah jadi konsultan desain. Di luar itu gue banyak mengerjakan proyek-proyek kreatif lah, dari mulai konferensi Asia Afrika tuh gue pegang. Lalu gue pernah pegang kampanye politik juga. Gue orang yang pegang kampanyenya Ridwan Kamil. Jadi memang agak kemana-mana ya, maksudnya nggak selalu ada di bidang tas, tapi selalu di brand lokal sama bidang kreatif. Oke, jadi pengalamannya udah banyak ya, Om, ya, di bidang industri kreatif gitu. Ya. Nah, masuk ke pertanyaan selanjutnya nih, Om. Apa yang menginspirasi Om Ben untuk memulai bisnis Torch ID, dan mulainya tuh kapan? Torch ID dimulai tahun 2015. Tahun 2015 itu puncak dari kepenasarannya gue sama brand lokal. Karena tadi kan gue selalu bekerja di brand lokal. Gue nggak pernah bekerja di brand internasional. Gue selalu berada di brand lokal, dan ngerasa bahwa di saat ini seharusnya brand lokal itu bisa tumbuh sangat besar dan bisa jadi brand internasional eventually gitu. Karena ada sebuah teknologi digitalisasi sebenarnya yang membuat eh, brand lokal tuh suatu saat nggak akan jadi brand lokal doang. Nah, karena gue sangat penasaran sama sama itu, akhirnya gue putuskan untuk belajar. Belajarnya cari mentor tapi. Jadi gue mencari mentor, dan mentor-mentornya ini adalah founder-foundernya Zoya. Jadi gue dapat tiga mentor di sana. Pak Mursyid Hilmi Aziz, Pak Gilarsi Setiono, sama Bu Feni Mustafa. Tiga-tiganya orang brand lokal yang pengalamannya udah sekitar 10 tahun di atas gue lah. Jadi gue belajar sama mereka. Gue belajar sama mereka, nyerap ilmunya mereka. Lalu kemudian setelah dianggap lulus sama mereka, lulus jadi mentinya mereka gitu, gue diperbolehkan untuk membuat proposal sebuah brand baru yang dimana kita akan chip in, masukin duit ke sana, kita gedein. Proposal itu yang pertama tolak sama Pak Gilarsi, yang kedua tolak juga sama dia, yang ketiga ini yang jadi Torch. Jadi ceritanya kayak gitu. Jadi emang cita-citanya ingin jadi brand lokal yang berhasil internasional. Itu cita-citanya. Sempat gagal dua kali berarti ya, sempat ditolak. Sebenarnya bukan gagal, karena baru jadi proposal. Oh, Baru jadi proposal, dilihat kurang gede, Ben. Dilihat lagi kurang sustain. Lalu saking penasarannya, terus gue buat proposalnya sampai jadi proposal yang ide Torch ini, yaitu ide sebuah perusahaan yang eh, harusnya bisa tumbuh besar dimulai dari membuat peralatan untuk traveling, gitu ceritanya. mungkin kita udah tahu kayak dari background gimana terbuatnya Torch gitu ya.
Boleh tahu dong Om, apa tantangan terbesar saat mulai bisnis torch ini? Tantangan terbesar saat memulai Torch. Oke, sebagai perusahaan pembuat peralatan traveling kan kita ya. Eh, Tantangan terbesar nomor satu waktu pertama kali didirikan adalah pemimpin pasar berusaha membuat kita tidak tumbuh. Dan itu obvious. Jadi itu wajar banget. Itu wajar banget. Pasti ada tantangan-tantangan, berbagai macam jenis tantangannya dari pemimpin-pemimpin pasar atau merek-merek yang udah ada. Jadi mereka untuk membuat brand ini aja supply chain-nya tuh panjangnya luar biasa. Panjangnya luar biasa dari material, aksesorisnya, nanti produksinya. Ini rantai pasoknya itu nggak simple. Karena bill of materialnya banyak, kalau buat tas bisa sampai 50 list bill of material, dan itu nggak semuanya ada di Indonesia. Itu nggak semuanya ada di Indonesia. Jadi kita mesti menyusun ini agar semua nanti siap dan bisa diproduksi selalu on time kan. Itu nggak gampang di awal-awal. Ada beberapa pabrik yang produksinya harus banyak, kita nggak bisa banyak di awal. Kita harus negosiasi dulu, bicara tentang kualitas, mencari kualitas yang bagus. Nggak semua pabrik bisa buat bagus. Itu masalah pertama di produksi. Selanjutnya adalah menemukan traction pasar. Barang udah jadi, gue ingat waktu itu pertama kali kita buat sekitar 18 desain awal. Yang laku cuma 3. Yang laku cuma 3. Jadi mencari traction itu juga proses yang banyak belajarnya. Artinya dari 3 yang laku kita pelajari apa yang menyebabkan dia laku. Dari sisanya apa yang menyebabkan dia nggak laku gitu. Jadi kita belajar itu berulang sampai akhirnya setelah setahunan baru mulai agak ada traction. Tahun kedua baru benar-benar kerasa tractionnya. Tahun ketiga baru benar-benar kita ngerti apa yang diinginkan oleh konsumen. Jadi mempelajari behavior konsumen itu juga pelan-pelan gitu. Makanya usually kalau perusahaan nggak pinter ngatur finance-nya, kita masih belajar mendapatkan tractionnya konsumen, keburu bangkrut duluan. Banyak yang seperti itu. Cuman karena gua bukan orang baru di bidang ini, udah tahu lah. Udah berkali-kali gagal gua. Sebelum-sebelumnya juga gua punya perusahaan-perusahaan, punya brand yang kecil-kecil dan keburu mati sebelum tumbuh gitu ya. Jadi itu masalah pertama itu di supply chain. Nomor 2 di traction. Kemudian kita alhamdulillahnya gini. Alhamdulillahnya ketika kita istilahnya diblokir sama pemain-pemain lama, nggak bisa masuk mall. Karena mau masuk mall, di Indonesia tuh bisa gitu loh. Bisa kejadian lu mau masuk mall, tiba-tiba lu udah mau deal sama mallnya, tiba-tiba mallnya diintimidasi sama brand lain. Itu bisa. Dan nggak jadi tuh tanda tangan kontrak tuh. Diintimidasi itu maksudnya gimana? Kalau seandainya Torch masuk mall ini, brand gua akan keluar dari brand mereka maksudnya. Brandnya mereka ngancem akan keluar dari mall tersebut. Kalau mereka punya 3 brand, mallnya takut dong. Masukin 1 brand, keluar 3 brand gitu. Itu bisa terjadi. Gua nggak berani ngomong nama brandnya, tapi itu terjadi tuh. Atau misalnya gue masuk pakai agen-agen. Agen-agen seluruh Indonesia itu kan banyak. Dia punya toko-toko biasanya gitu ya di seluruh penjuru Indonesia, di kota, kabupaten segala macam. Bisa diancam tuh sama pemimpin pasar. Lu terima Torch, gak gua kirimin barang gua lo. Itu masalah etika. Salah satu tantangan paling besar bagi pengusaha Indonesia adalah pengusaha lain banyak gak punya etika. Harusnya nggak boleh gitu. Persaingan kan harusnya bebas. Nggak boleh main ancam-ancaman ya. Maksudnya ya kalau mau bersaing biar konsumen yang menentukan gitu. Tapi itu terjadi, dan itu masalah ketiga yang paling sulit, yaitu ya tadi tantangan dari pemain lama yang alhamdulillahnya bisa dipecahkan dengan cara yang sangat sederhana, masuk ke digital. Begitu masuk ke digital, pemain-pemain lama nggak bisa ganggu gua. Karena di digital semua terbuka kan, bahkan masing-masing. Bahkan si
istilahnya pemain-pemain gede ini banyak yang sekarang kesalip sama kita. Jadi senior-senior kita gitu tuh sekarang banyak yang kesalip sama kita karena justru karena mereka tidak menguasai digital. Mereka nggak mau transform. Kalau gua transform karena kepaksa. Jadi kalau dipikir-pikir tantangan-tantangan yang mereka lakukan itu event yang tidak etis sebenarnya berkah juga untuk gua. Gua jadi jago digital. Dapat hikmahnya juga lah ya Bang. Dapat hikmahnya juga gitu. Gitulah. Oh, ada satu tangan terbesar lain. Pandemi. Pandemi 2020 itu kan kejadiannya bulan Maret ya. Maret. Itu Maret, April, Mei penjualan gua itu turun sampai 40%. Karena kita perusahaan peralatan traveling. Jadi nggak ada yang pergi kan? Nggak ada yang traveling, nggak ada yang jalan-jalan. Dan kalau gua buat iklan jalan-jalan tangkap polisi kayaknya. Jadi pada saat itu kita putuskan, untungnya kita adalah perusahaan digital yang sangat data driven. Jadi pada saat itu kita menyadari bahwa oh iya nih tas-tas gua yang gede-gede, torch yang besar-besar itu nggak laku kan. Tapi ternyata tas-tas kecil, waist bag kayak gitu-gitu, orang waktu itu pada seneng lari, naik sepeda kan. Naik penjualannya. Jadi sama kita sesimpel di tas-tas gede ini kita flash, kita diskon gede, yang penting jadi cash lagi. Ketika udah jadi cash, ubah jadi tas kecil. Yang lucunya ya tas kecil ini penjualannya naiknya cepet banget. Dan di saat yang sama kita berhasil pivot ke APD, alat kesehatan. Sempat ke APD, bahkan kita salah satu sumber supplier besarnya negara ini untuk APD. Ada iklan kita yang cost advertisingnya 75.000, revenue bulan pertamanya udah 9 miliar. Karena pada saat itu kita salah satu dari perusahaan yang bisa cepat membuat dengan standar yang sesuai yang diminta sama negara ini, dan kita bisa supply beneran. Dari supply chain-nya, dari material, aksesorisnya sampai jadi, dan tingkat keamanannya tinggi, kita bisa. Dan itu kalau barang udah seperti itu, barangnya bagus, momentumnya tepat, itu cost of advertising-nya kecil banget. Jadi nggak perlu banyakin iklan gitu kan. Nggak perlu banyakin iklan. Karena emang dari demand-nya sendiri udah gede. Iya, demand-nya gede dan itu viral jadinya. Viralnya waktu itu di Instagram sama di WA. Jadi kita cuma buat video 59 detik, taruh di IG, lalu kita boost Rp75.000. Itu viral. Terus sama kita videonya juga sama kita dilempar-lemparin ke grup-grupnya WA grup gitu. Lempar-lempar ke WA grup, wah itu jalan sendiri tuh. Itu makanya, wah per bulannya gede ordernya. Benar. Benar. Dan itu harus cepat. Karena begitu kita perusahaan yang paling pertama menyatakan kita siap dengan standar itu. Waktu itu brand Eiger kalah 5 hari di belakang kita. Dan viralitas itu nggak bisa kompromi sehari pun. Jadi emang cepat, tepat itu penting banget lah. Itu. Selebihnya banyak sih tantangan, tapi rasanya itu yang paling besar ya dulu ya. Nih Om, mungkin untuk tantangan sama cara Om mengatasinya juga kita udah kurang lebih tahu lumayan banyak lah secara detailnya. Kita kan juga udah riset nih Om. Ya. Kita lihat tuh perkembangan Torch.id ini sangat pesat. Apa saja sih Om hal yang mempengaruhi perkembangan bisnis Om? Nomor satu sih sebenarnya kita sudah digitalisasi perusahaan sejak 2017. Itu jauh sebelum dari kebanyakan perusahaan lain mendigitalisasi dirinya dia. Jadi kan kebanyakan yang mendigitalisasi itu tahun 2020 kan, gara-gara pandemi kan. Nah kita udah digital 3 tahun sebelumnya. Dan di algoritma apapun, siapa yang masuk duluan dalam digital marketing pasti lebih cepat tumbuh duluan. Satu itu. Jadi kita ahead of time mendigitalisasi perusahaan. Dan ketika mendigitalisasi, kita bukan mendigitalisasi cuman marketingnya, tapi the whole process. The whole process ini kita digitalisasi. Saat ini kita punya lebih dari 100 dashboard untuk bisa mengukur proses-proses dari ujung ke ujungnya kita.
Sehingga si perusahaan itu data-datanya transparan. Kita tahu produk berada di mana, berapa yang masih diproduksi, kapan akan datang, produk ini disukai oleh siapa, konsumen ini kecenderungannya menyukai produk yang mana. Itu semua kita coba untuk tarik datanya, kita masukin data warehouse, dari situ kita kemudian divisualisasikan. Nah, ini membuat keputusan-keputusan kita lebih benar dibandingkan orang lain. Karena kebanyakan pengusaha itu umumnya mengandalkan insting. Kita mengandalkan insting dan data. Dan datanya banyak yang udah real time. Ketika data udah real time, relatif membuat keputusan bisnis tuh kayak main game. Karena udah ada datanya kan. Kalau lu main game kan ada datanya tuh. XP-nya berapa, mananya berapa, sehingga lu tahu ketika lawan ini menang mana gitu kan. Kebanyakan orang dalam bisnis sebenarnya nggak punya data itu, sehingga keputusan-keputusan orang tuh banyak yang salah. Nah, kalau kita banyak data ini dan kita kumpulkan, kenapa bisa punya data sebanyak ini? Karena kita perusahaan digital. Kalau perusahaan offline, ini ada proses mengubah analog menjadi digital kan. Kalau kita emang tumbuh dari awal menjadi perusahaan digital, makanya datanya udah lebih siap. Satu, data. Dua, sebenarnya sumber daya manusia. Sumber daya manusia kita tuh bisa dibilang untuk kita perusahaan yang awalnya cuma 6 orang, UKM, usaha mikro ya, kalau ukuran 6 orang gitu ya. Sekarang kita udah 125 orang, dan kita menggunakan pendekatan The Lean Startup. Kalau pernah baca bukunya, nah itu buku wajibnya kita. Kita ada 3 buku wajib sebenarnya, The Lean Startup, Blue Ocean Strategy, sama satu lagi ada buku bagus namanya Joy Inc. Joy Inc. ini buku yang mengenai culture perusahaan. Jadi ternyata membuat perusahaan yang bagus itu sebenarnya setting culture yang bagus. Karena culture yang bagus tuh kayak tanah yang gembur. Lu masukin orang bagus, benih bagus, dia akan tumbuh jadi pohon gede. Kalau lu nggak buat culture yang bagus, itu kayak tanah gersang. Lu masukin benih kayak apapun, mati dia. Atau kabur. Atau kabur. Jadi terutama karena kita di bidang ekonomi kreatif kan. Ekonomi kreatif tuh yang paling... Sorry. Ada telepon masuk dong. Oke. Ekonomi kreatif itu yang paling penting itu kan modal SDM ya. Sumber daya manusia kan. Karena yang dijual adalah output otak kan. Kreativitas itu kan ya nggak diambil dari mana-mana, tapi dari manusianya kan. Itu yang membuat kenapa perusahaan kayak kita harus sangat bagus culture-nya. Karena kalau enggak, lu bayangkan perusahaan yang ya toksik lah. Mungkinkah kreativitas tumbuh di dalamnya? Adanya kelahi kan. Nah, makanya membuat sebuah culture yang bagus jadi sangat penting di semua perusahaan, apalagi perusahaan yang modal dasar paling utamanya adalah sumber daya manusianya. Itu sih kalau menurut gua hal yang paling berpengaruh ya. Gitu. Penting itu berarti SDM itu ya. SDM tadi bagaimana perusahaan lu bisa mengelola data dan network juga. Network itu sangat-sangat penting sih. Oke, ke pertanyaan selanjutnya nih Om. Tadi kan Om juga udah jelasin ya terkait penjualan sekarang tuh secara digital. Kita juga udah sempat lihat-lihat tuh Torch ini emang lebih banyak toko kayak online store masuk di market, misalnya kayak Shopee atau Tokped kayak gitu. Tapi kalau buat toko offline-nya gitu tetap lagi dikembangin juga apa gimana nih Om sekarang? Oke. Agility itu penting ya. Untuk perusahaan yang baru, perusahaan bayangkan dulu kita 6 orang gitu loh. Kita harus berada di tempat di mana orang lain tidak main. 2017 kebanyakan orang belum siap masuk ke digital. Kita pertama kali masuk ke digital tuh lewat website torch.id. Itu own website-nya kita sampai sekarang masih ada dan sampai sekarang masih besar. Posisinya nomor 3. Yang paling besar sekarang tuh Shopee, Tokopedia, lalu torch.id.
lalu channel-channel yang lain. Dan ketika ini udah kita besarkan, jadi simply gini deh, 2017 sampai 2021 itu bisa dibilang 2 kali ledakan digital. 2017 itu ketika Facebook pertama kali meledak. Itu juga sebenarnya Facebook udah dari sebelumnya, cuman meledaknya 2017-an. Facebook, Instagram, advertising itu meledak di situ. Lalu kemudian ketika pandemi munculnya udah dari 2017-an sebenarnya, 2018 udah ada marketplace, tapi mereka baru meledak tahun 2020. Karena dana-dana luar baru masuk ke marketplace ini tahun 2020-an. Nah, di 2020-an gue mulai gas tuh yang namanya Tokopedia, Shopee, Lazada, begitu-gitu. Masuk kemana-mana, termasuk TikTok. TikTok baru belakangan. Di ban sekarang. Iya, dalam beberapa hari lagi udah nggak punya kantong kuning gitu. Jadi keranjang kuning nggak ada ya, tapi ya nggak apa-apa. Artinya kita selalu berpikir omnichannel. Omnichannel itu artinya lu harus selalu siap berada di channel-channel yang berbeda dan itu connected. Ambil contoh nih ya, orang beli barang di Tokopedia. Misalnya stok tas ini ada 100, dibeli di Tokopedia, ini harus berkurang juga di Shopee. Iya kan? Datanya harus menunjukkan barang ini nggak bisa dibeli juga di Shopee. Di sini 99, di sini jadi 99 juga. Kenapa? Karena kalau 99 mending. Kalau barangnya jual tinggal 1, di sini dibeli, di sini nggak berkurang, ntar ada yang beli di sini, marah-marah tuh, ya kan? Nah, data ini harus connected. Syaratnya omnichannel, lu berjualan di mana-mana, tapi datanya 1. Nah, ini yang membuat kita bisa efisien dan efektif jualan. Omnichannel berada di mana-mana, plus kalau sekarang kita udah mulai kembangkan lagi, karena kita udah ngerasa market emang bergerak ke arah sana. Online dan offline akan merging. Ini yang disebut sebagai O2O. Makanya kalau lihat di sosial media, kelihatan Tors lagi banyak membuka offline store kan. Karena nanti offline store ini lagi dikawinkan sama online-nya. Nanti orang pengalaman belanja online dan offline itu akan sama. Lu mungkin experience pertama beli offline-nya dulu. Habis itu karena udah kenal sama produknya lu jual online. Lu jual online orang, oh iya ini gue udah pernah beli. Lebih mudah kan? Terutama untuk kota-kota yang lebih kecil. Kalau lu mungkin orang Jakarta, orang Bandung, orang Surabaya nggak masalah. Udah biasa beli online. Lu bayangkan orang yang ada di Mamuju. Lu bayangkan orang yang ada di Bakahuni. Lu bayangkan orang yang ada di Maluku. Maluku pengiriman tuh masih mahal. Sehingga untuk membeli online mereka selalu ngerasa ongkirnya mahal. Karena gudang rata-rata ada di Pulau Jawa, rata-rata ada di Jakarta gitu. Tapi kalau kita kasih pengalaman membeli offline dulu di sana dan dibuat nanti membelanjakan uang beli online tapi kok ongkirnya murah, mereka akan senang. Nah itu yang sedang kita lakukan. O2O namanya. Offline tuh sekarang ada berapa Om? Toko offline sekarang baru ada 6. Baru ada 6. Toko offline kita sekarang ada di Supermall Karawaci, di Margonda, di Bandung, di Yogyakarta, di Makassar, sama di Medan. Nah ini yang akan kita perbanyak, tapi nyambung sama online-nya. Bahkan kalau lu ke toko gua yang di Karawaci, di Medan, di Yogyakarta yang baru-baru nih, itu ada live roomnya. Jadi yang jaga toko itu live juga. Live IG biasanya. Live IG, TikTok, Shopee, Tokopedia. Mereka tetap live. Mereka punya channel online itu. Jadi ini memang udah nyampur. Jadi kalau dulu tuh toko offline sendirian, toko online sendirian. Bahkan data-data stoknya aja nggak nyampur tuh kalau dulu. Sekarang datanya udah disampurin. Titik penjualan nyampur juga sekarang. Itu masa depan katanya akan begitu. Ya kita udah mulai duluan sih.
Oke, berarti tadi Om Ben ini ngejelasin ibaratnya strategi penjualan secara offline maupun online ya. Eh, kita boleh tahu juga dong Om, kalau pendekatan dan edukasi marketing yang Om terapkan di bisnis Torch ini tuh kayak gimana sih Om Ben? Marketing digital ini kan sesuatu yang gampang-gampang susah ya. Sebenarnya sederhana. Prosesnya itu funneling doang. Kalau nanti lu silahkan baca sendiri buku-buku tentang funneling atau video-video tentang funneling. Sebenarnya prinsipnya dari zaman dulu sampai zaman sekarang, dari zaman masih pakai TV sampai sekarang ya kita udah digitalize gitu ya. Dulu segala macam itu analog tuh. Kita sebenarnya cuman gimana caranya punya funnel atas yang besar, lalu funnel tengah untuk mengkonversi keinginan konsumen, untuk ngawal keinginan konsumen, sama kanal paling bawah untuk transaksi. Zaman dahulu kala funnel atasnya itu TV paling kuatnya. Makanya kalau ada sebuah brand mau launching pasti TV di mana-mana tuh. Lalu kemudian ke funnel tengahnya biasanya dijagain sama radio, dijagain sama majalah, iklan-iklannya tuh pindah ke situ. Nanti transaksinya biasanya emang di mall, di toko, kayak gitu-gitu. Zaman dulu. Tapi zaman itu funnel atasnya cuma bisa dikejar oleh perusahaan gede. Perusahaan raksasa. Siapa yang bisa masuk ke TV? Uang 2 miliar masuk TV itu barang duit kecil. UKM nggak bisa masuk. Beda di zaman digital. Di zaman digital, funnel atasnya kita bisa pakai Facebook, kita bisa pakai Instagram, kita bisa pakai TikTok. Yang penting kita lempar dulu aja sebanyak mungkin orang aware terhadap produk kita. Dan itu bisa pakai channel komunikasi apapun, sosial media apapun. Dan itu bisa dimulai dengan budget 50.000, 75.000, 100.000 per hari. UKM pun bisa. Itu kenapa Torch dulu UKM bisa tumbuh gede. Karena funnel atasnya murah. Funnel tengahnya masih bisa pakai yang sama gitu. Bisa pakai Meta kalau sekarang, bisa pakai Google, bisa funnel atas bisa Google juga. Bisa pakai TikTok. Marketplace funnel tengahnya bagus. Iklan-iklan yang ada di marketplace itu bagus. Return of ad spend-nya bagus. Tinggal di konversinya mau kemana? Mau di website sendiri, mau di halaman Tokopedia lu, halaman Shopee lu, di keranjang TikTok yang sebentar lagi hilang, atau mau pakai WA, atau mau pakai live. Itu funnel bawah karena bisa transaksi kan? Bisa transaksi. Nah, sebenarnya cuman gitu doang. Cuman teknologi dan metodologinya emang harus dipelajari. Pelajarinya gimana? Semua ada di internet juga. Dari mulai lu mau pelajari di YouTube, lu mau pelajari di Udemy, lu mau pelajari dimanapun, it's all online gitu. Itu sebabnya kenapa generasi yang lebih muda dibandingkan generasi babeh-babeh kita, itu pengusahanya banyak yang anak muda. Kenapa? Ya duit kecil pun bisa jadi pengusaha gitu loh. Karena funnelingnya, cost-nya nggak gede. Dulu lu mau funneling itu, cost-nya miliaran, 10 miliar minimal lah. Sebenarnya atau ya lu buka restoran terus berharap getok tular gitu. Cuman makanya restoran zaman dulu mau jadi gede lama. Kenapa? Viralnya itu makan tahunan. Nah, kalau sekarang viralitas bisa dipercepat. Itu sih sebenarnya. Jadi metodologinya sebenarnya kita mendidiknya seperti itu, menggunakan konten-konten. Nah, konten-kontennya aja yang beda. Konten atas untuk awareness, konten tengah sebenarnya lebih untuk ngejaga orang agar keinginannya bisa dibuat menjadi keinginan belinya terkonversi lebih cepat. Sementara funnel bawah itu untuk transaksi sini. Makanya kalau strateginya Torch kita punya channel macam-macam. Kenapa? Karena sekarang udah kelihatan orang yang senang belajar di Shopee nggak mau belanja Tokopedia. Orang yang udah suka Tokopedia nggak mau juga belanja di Shopee gitu. Jadi sekarang orang udah punya kamarnya masing-masing, udah mulai kemateng. Walau bagi pembeli pertama masih pindah-pindah. Tapi nanti mereka ternyata begitu udah nyobain, mereka akan punya preferensi sendiri, loyal kemana gitu. Nah, ini funnel bawah harus punya banyak, termasuk funnel bawah itu di mana transaksi harus semudah itu. Orang pakai pembayaran apapun harus bisa. Nah, ini yang banyak UKM nggak ngerti. Jadi orang udah mau beli, ternyata pembayarannya harus transfer bank.
banknya cuman bank tertentu lagi. Wah, udah gagal itu. Jadi kurang lebih gambarannya kayak gitu lah. Oke Om, masuk ke pertanyaan selanjutnya nih. Kalau untuk target pasar yang dituju sama Torch ini tuh entah satu Indonesia atau mendunia apa gimana nih Om? Kita udah ngelayan 308 kota se-Indonesia. Showroom baru 6. Berarti kita masih harus berapa banyak lagi tuh. Tapi secara online kita udah ngelayan 308 kota se-Indonesia. Pertumbuhannya juga bagus. Pertumbuhan kita tahun ini kalau nyampe Desember mungkin 120 kali dari tahun pertama. Bukan 120% ya, 120 kali dari tahun pertama. Alhamdulillahnya tahun ini kita juga udah reguler jualan di Amerika. Kenapa kita jualan di Amerika? Ini playground kita. Kita tahu bahwa untuk berjualan di luar negeri itu harus belajar. Dan kita pelajari dari tahun kemarin. Dan kita tahu bahwa ini akan membutuhkan waktu untuk membangun brand, mempelajari marketingnya, mempelajari teknologinya gitu. Tapi yes, Amerika ini playground pertama kita untuk bisa kemudian belajar jualan ke seluruh dunia. Kita nggak mau jadi, karena tadi cita-cita dari awalnya juga kita pengen jadi perusahaan internasional. Iya, soalnya gini loh. Orang Indonesia tuh suka merasa nyaman karena kita punya penduduk 276 juta. Negara keempat terbesar di dunia kan. Tapi datanya sampai sekarang yang transaksi online satu kali itu baru 100 juta. Dan itu baru satu kali. Amerika nih contoh. Dia punya 330 juta penduduk. 300 juta sudah transaksi online berulang kali. Mereka udah biasa. Sehingga karena frekuensinya lebih sering berarti kan produk terjual lebih banyak. Dan itu baru Amerika. Kalau dijumlahkan penduduk dunia dan sekarang 7 miliar ya. 276 juta kerasa gede. Tapi kalau dibandingkan 6 miliar kerasa kecil kan. Makanya untuk generasinya lu jangan cuma jualan di Indonesia. Untuk gua aja udah bisa, apalagi di generasi lu gitu. Karena segala macam otomatis ke depan udah. Ambil contoh nih ya, kita lagi ngobrol sama perusahaan dari India. Dia punya customer service base-nya ChatGPT yang dilatih untuk jualan. They speak all the languages in Google. Artinya kalau lu punya web store suatu saat, website mau jualan di India, nggak perlu pakai CS India, pakai ChatGPT juga gitu. Jadi kan sangat memungkinkan. Kalau zaman dulu lu mau punya toko di India kan PR. Lu harus mengerti aturan tenaga kerja India, lu harus mengerti bahasanya gitu kan. Sekarang lama-lama konten akan dibuat oleh ChatGPT dan AI lain loh. Artinya, yes, kita bisa mengejar pasar luar negeri dan luar negeri bisa mengejar pasar kita. Persaingan udah nggak akan mungkin di di contain per negara gitu. Lu akan ya sekarang kalau menurut gua nih TikTok di ban paling berapa bulan. Karena di belakang sana ada teknologi-teknologi dan brand-brand yang masuk menggunakan teknologi-teknologi baru yang akhirnya ujung-ujungnya nggak bisa di ban. Nggak mungkin. Jadi kalau menurut gua jangan cuma bertahan. Bertahan itu penting ya. Ada pentingnya bertahan, memberi ruang. Tapi jangan lupa belajar nyerang gitu loh. Kayak main bola aja. Oke nih Om, masuk lagi ke pertanyaan selanjutnya kan. Apa yang membuat konsumen Om Ben ini, target pasar Om Ben memilih produk Torch dibandingkan merek kompetitor lainnya nih Om? Sederhananya gini. Gua metain dulu siapa pemain-pemain yang udah ada. Pemain-pemain yang udah ada ini umurnya udah 20-30 tahunan. Kita baru 8 tahun. Anak kecil. Nomor 1, jangan berusaha mengambil market pemain yang sudah ada. Loyalitas mereka terhadap brand tersebut akan membuat cost of acquisition-nya atau acquisition cost-nya, biaya yang diperlukan untuk mendapatkan konsumen baru
itu jadi mahal. Kenapa? Kalau orang udah pernah membeli produk orang lain, disuruh pindah, itu kan orangnya, gue udah biasa beli ini nih gitu kan ya. Yang kami lakukan adalah kita coba petakan konsumen yang belum banyak di diambil sama pemain-pemain yang ada, kita ambil duluan. Kita ambil duluan. Itu yang membuat konsumen kita umurnya muda. Karena apa? Karena cost of acquisition mendapatkan konsumen muda itu lebih murah. Lebih murah. Satu itu. Nomor dua, tawarkan sesuatu yang berbeda dibandingkan pemain-pemain yang sudah ada. Pasti. Nah, lalu tawarkan juga sesuatu yang, jadi gini, gue pernah baca buku namanya Predatory Marketing. Bukan Predatory Pricing ya, Predatory Marketing. Jadi buku ini bercerita tentang untuk mendapatkan market yang besar, itu caranya adalah kelebihan-kelebihan pemain lamanya lu sanggupi dulu. Lu harus sama kemampuannya. Kalau pemain lamanya kuat, lu harus buat yang kuat juga. Kalau pemain lamanya misalnya warnanya banyak pilihannya, lu juga sama. Tapi sesudah lu menyamai kekuatan-kekuatannya dia, lalu lu buat kekuatan sendiri yang nggak bisa ditiru sama ini, sama kopi ini. Nah, kita lakukan itu. Jadi kalau lu melihat sebenarnya pemain lamanya kita itu untuk naik gunung, kuatnya ya, dan kita harus sama kuatnya. Rata-rata pemain-pemain lama untuk naik gunung nih, kekuatannya harus kita samain atau kita lewatin. Kelemahannya produk untuk naik gunung diantaranya adalah berat. Kita masuk pakai produk yang ringan, tapi kekuatannya sama atau lebih. Lalu kemudian kalau untuk naik gunung, misalnya ya, ini misal contoh, secara desain cenderung ribet, ya nggak? Kalau desain naik gunung itu pasti ribet. Ada tali di sini untuk ini apa segala macam. Ternyata ada orang yang suka, ada orang yang nggak suka dengan look yang ribet ini. Karena look yang ribet ini membuat jadi kayak apa ya? Ya untuk dibawa kantor misalnya gitu. Dibawa kantor kok kayak mau naik gunung gua gitu ya. Nah, kita kasih desain-desain yang lebih simple. Kita kasih desain yang lebih simple. Dan ternyata itu dapat tractionnya. Tapi itu dapat ya 2 tahunan lebih. Jadi kita tawarkan sebenarnya itu. Dan kita tawarkan ke mereka juga kemudahan digital. Karena anak-anak muda ini kan yang sedang sama digital kan. Gitu. Jadi emang prinsipnya tawarkan ke mereka sesuatu yang lawan lo nggak tawarkan. Gitu. Tawaran yang mereka tawarkan ke konsumennya sama kita samain. Oke, berarti kesimpulannya untuk keunggulan nih dari brand Torch sendiri itu dari model dan juga jenis dan bentuk dan bahannya juga ya. Yes. Bener. Ini bahannya, bahan yang ini nih. Ini cuma Torch yang pakai seluruh Indonesia. Ini cuma Torch doang yang pakai seluruh Indonesia karena kita kerjasama sama perusahaan PMA dari luar negeri. Dia ada di Indonesia sih, tapi dia PMA, dia perusahaan luar negeri. Saya develop khusus. Ini materialnya 30% lebih ringan tapi 2 kali lebih kuat daripada material yang umumnya ada di pasaran. Nah, lu harus mau masuk ke teknologi-teknologi seperti ini. Jadi begitu ini keluar seperti ini, orang awalnya juga bingung. Ini tas kok ringan amat. Orang takut kan. Ini kuat apa enggak seringan ini? Padahal kita di belakangnya di lab kita udah bener-bener riset bahwa ini walaupun lebih ringan, lebih kuat. Karena di luar itu pakainya polyester, sementara kita pakai nylon. Nylon itu jauh lebih kuat daripada polyester sebenarnya. Nah, kita main seperti itu, lalu kita, nanti orang kan bilang, nanti lebih jadi kemahalan dong. Nggak juga. Kita memang lebih mahal di modal untuk materialnya, tapi kita kan perusahaan digital. Perusahaan digital itu rantai ke konsumennya pendek. Kalau perusahaan-perusahaan lama, rantai ke konsumennya itu panjang. Dari brand, ketemu sama distributor ketemu sama agen, agen ke subagen, baru ke konsumen. Ini kan ada banyak rantai nih. Semua rantai, semua mata rantai nyari untung kan. Akhirnya konsumen jadinya mahal. Nah, kalau kita, dari kita,
masuk ke web store, konsumen. Web store-nya punya kita. Dari kita masuk ke marketplace, langsung ke konsumen. Di marketplace-nya pun kita juga yang ngatur diskauntnya. Makanya kita dengan strategi ini, rantainya pendek ke konsumen, konsumen bisa mendapatkan harga tetap murah tapi kualitas lebih bagus karena sebenarnya materialnya lebih mahal. Gitu. Jadi caranya ya kadang-kadang kelebihannya konsumen tuh nggak cuma kelebihan yang kerasa di konsumen tuh bukan cuma di desain, tapi kadang-kadang di rantainya pun lu rancang agar menguntungkan konsumen gitu. Itu salah satu kelebihannya kita yang pemain-pemain besar susah tiru. Karena pemain besar organisasinya udah gede, sistem distribusinya lebar kemana-mana tapi panjang. Nah kita tuh berusaha meniru apa yang Nike lakukan. Nike itu melakukan rantai pendek sekarang. Ya modal nonton podcast sama baca buku. Jadi yang mahal tuh emang ilmu ya sebenarnya. Sebenarnya ilmu yang mahal. Banyak orang yang masuk ke market cuman based on ngelihat, oh gue punya desain bagus nih, well, it's not enough bro gitu lah. Lo harus tahu apa yang konsumen inginkan dan merancang bisnis ini bukan cuma merancang produknya, tapi merancang bisnis ini untuk menguntungkan konsumen gitu. Kalau bisnis kan berarti kan marketingnya, supply chain-nya di belakang, produksinya, marketingnya, brandingnya menguntungkan konsumen gitu. Nah itu yang kadang-kadang orang suka lupa. Oke nih Om, kita juga penasaran nih kalau Torch.id sendiri kan udah lumayan lama berarti ya. Dan untuk produk atau artikelnya sekarang yang rilis tuh udah berapa sih Om? Wow, kalau yang rilis udah ribuan ya. Kalau yang rilis udah ribuan. Tapi kalau saat ini yang ada di market ya nggak nyampe 1.000 sih. Nggak nyampe 1.000 kalau yang ada di market. Yang live ada di market gitu ya. Tapi kalau yang udah rilis sih udah ribuan. Karena kan selalu harus ada produk yang baru dan ada yang dimatikan. Ya R&D kita setiap minggu itu merancang dan mempresentasikan paling tidak 20 desain per minggu. Nggak semuanya dia approve. Jadi mungkin kecepatan R&D juga akan sangat mempengaruhi perusahaan. Karena banyak perusahaan yang lama banget keluar desain baru tuh gitu. Kalau kita tuh keluarin. Ada yang desainnya umurnya panjang, tapi ada yang umurnya pendek juga gitu. Tapi paling tidak harus selalu ada barang-barang yang baru. Itu tuh harus ada, bener. Jadi ya gue nggak bisa ngomong berapa banyak, tapi paling tidak R&D aja mengeluarkan 20 desain baru per minggu. Tapi nggak semuanya lolos. Oke nih Om, mungkin udah cukup banyak dan secara detail juga Om Ben ini ngejelasin tentang bisnis yang sekarang Om Ben lagi jalanin gitu. Di tugas ini juga kita itu disuruh mengaitkan narasumber dengan salah satu prinsip yang ada dipegang yang di Atmajaya gitu. Kita itu berpikir bahwa Om Ben ini orangnya sangat unggul. Om Ben itu unggul. Oke, jadi unggul dalam maksud prinsip ini itu adalah kayak gimana Om Ben itu memikirkan semua hal kayak digitalisasi dan segala macam untuk lebih memulai duluan, dan Om Ben itu selalu mau berada di one step ahead daripada perusahaan-perusahaan lain nih Om. Mungkin 3 step malah. Ya 3 step ahead mungkin ya. Kita mau tahu nih Om, kalau menurut Om Ben apa itu arti kesuksesan, dan menurut Om Ben juga apakah Om Ben sudah ada di fase Om Ben merasa Om Ben ini tuh udah sukses gitu. Ya, sukses itu paling susah definisinya memang, setuju. Gue jawab yang nomor 2 dulu. Apakah gue merasa diri gue sukses? Belum. Kenapa gue merasa belum? Karena sukses untuk gue itu sebenarnya lebih ke azas kebermanfaatan. Jadi menurut gue sukses itu adalah ketika lu punya manfaat sebesar yang lu bisa. Menurut gue belum sampai ke titik dimana gue achieve titik paling tingginya dari manfaat diri gue gitu. Karena tiap tahun ngerasa, aduh gue belum ini nih, tahun belum ini nih, oh gue masih bisa ini, oh Amerika belum berhasil, habis Amerika mungkin Eropa belum berhasil. Jadi kalau untuk gue sukses itu sederhana, lu bermanfaat untuk orang lain. Karena gini, waktu gue masuk ke bisnis, asli gue masuk ke bisnis ini, itu di drive sama pengen kaya.
Waktu pertama kali masuk. Waktu pertama kali masuk, sesederhana gue pengen punya Ferrari Testarossa gitu. Jadi sederhana ketika masuk, tapi once you get in gitu ya, lu merasakan, misalnya nih, dulu lu pengen punya duit 100 juta, nyampe 100 juta Lebih lagi. mau lebih lagi. Lu pengen punya 1 miliar, udah 1 miliar, pengen lebih lagi. Tapi juga lu ngerasa bahwa udah 1 miliar, udah 2 miliar, udah 5 miliar, penjualan udah nyampe 50 miliar, udah 100 miliar, nggak membuat diri lu puas juga sih sebenarnya gitu ya. Akhirnya gue mikir sendiri, wah, jadi harus apa yang gue kejar ya? Karena ternyata kalau lu mikirin terlalu duit juga, kalau gue stres bro. Kenapa? Punya duit nggak ngerasa cukup, nggak punya duit lu ngerasa kehilangan sesuatu gitu. Akhirnya gue ngerasa ada yang ngajarin gue, mentor gue, salah satu mentor gue bilang bahwa jangan ikatkan keberhasilan kamu pada sesuatu yang bisa hilang dari diri lu. Lu bisa punya uang, tapi uang itu bisa hilang kan? Iya. Bisa hilang karena dicuri, bisa hilang karena pandemi. Dan ketika lu hilang, lu merasa diri lu jadi lower gitu. Lu ikatkan diri lu kepada apa? Temen lu. Oh, gua merasa orang hebat kan teman-teman gua influencer, artis lah apa gitu. Tapi ada satu titik di mana teman-teman itu bisa hilang loh. Ketika teman-teman hilang, diri lu juga jadi rendah juga harganya. Lu akan merasa diri lu rendah gitu. Itu yang dibilang jangan ikatkan diri lu pada sesuatu yang bisa hilang. Akhirnya gua ngerasa ya udah, berarti agar gua lebih tenang ketika gua nggak punya uang, karena ada kemungkinan aja sekarang gua lagi oke lah perusahaan lagi maju ya. Tapi kan gua nggak tahu juga abis ini ada apa. Kemarin waktu pandemi banyak tuh orang kaya jadi miskin mendadak. Hitungan 3 bulan jadi miskin banget tuh banyak pada saat itu. Akhirnya gue tidak mengikatkan diri ke sana, gue mengikatkan diri pada apa yang ada di diri gue aja. Kepuasan merasa punya manfaat, merasa gue memberi gitu. Itu tuh nggak bisa hilang. Karena kalau lo saat ini lo memberi sesuatu pada orang, sampai kapanpun dia inget loh. Kalau lo ketemu sama orang itu lo akan bilang, makasih banget loh, gue pernah dibantuin sama lo. Sebenarnya orang tuh berterima kasih. Jadi gue berusaha ngikat kepada diri-diri yang hal-hal yang seperti itu. Duit itu bukan tujuan untuk gue. Duit tuh dashboard. Kita pengusaha, dashboardnya duit lah. Revenue, earning, margin, persentase keuntungan, days of inventory, semua yang berhubungan sama bisnis itu jadi dashboard kita, termasuk duit. Karena kan setiap RUPS, RUPS itu rapat umum pemegang saham kan ditentuin target. Targetnya kan dalam rupiah atau dalam dolar, gitu kan. Tapi itu dashboard, itu bukan keberhasilan lo gitu. Jadi kalau ibaratnya naik motor, dashboardnya pengusaha pasti ada hubungannya sama duit. Kalau dokter nggak boleh duit. Kalau dokter berapa orang yang sembuh, iya kan? Bener kan? Kalau pilot berapa orang yang nyampe ke sono gitu. Itu dashboardnya dia. Tapi kalau tujuan hidup tentuin sendiri. Kalau menurut gua, tujuan hidup lu apa? Kalau gua tujuan hidup ingin bermanfaat. Dashboardnya gua karena gua pengusaha ya duit tuh. Ya itu. Berarti Om Ben ini masih ada beberapa kayak keinginan yang pengen dicapai gitu ya. Masih banyak. Masih banyak banget. Dan gue gini, gue percaya bahwa tidak semua keinginan gue itu akan tercapai di era gue. Gue ngerti banget. Steve Jobs udah mati kan? Apple masih hidup kan? Masih membuat inovasi-inovasi kan? Gue rasa Steve Jobs pun bahagia gitu. Melihat bahwa banyak keinginannya dia diteruskan sama orang lain, sama Tim Cook, sama orang anak muda lain lah. Katakan nanti suatu saat nggak tahu ada Steve Jobs baru atau enggak gitu. Tapi mimpi lu diteruskan, itu akan lebih menyenangkan dibandingkan mimpi lu mati bersama lu kan. Makanya gue dari sekarang berusaha ngomong ke diri gue, ini mimpi harus dibangun untuk orang lain juga, biar orang lain juga akan mengejar mimpi itu gitu.
Makanya itu pentingnya membuat tim yang bagus untuk nerusin mimpi lu. Tapi mungkin kalau untuk dari segi bisnis, Om Ben sendiri udah bisa dibilang lumayan sukses dan sangat sukses mungkin ya. Ya kalau dibilang pertumbuhan kita 120 kali dalam 8 tahun ini sebenarnya mungkin secara achievement di sana bagus ya. Banyak perusahaan-perusahaan yang dulu lebih besar daripada gua sekarang lebih kecil dari kita. Mungkin dari ukuran-ukuran seperti itu ya. Orang bisa bilang, "Wah, Thor sukses ya." Tapi sebenarnya kalau mengukur ke mimpi kita sendiri masih jauh. Masih jauh. Belum melayani 7 miliar orang kayaknya belum puas kita. Oke nih Om, berarti sekarang kita masuk ke pertanyaan terakhir ya Om. Siap. Tips and trick simple tapi efektif menurut Om Ben sendiri agar anak muda kayak aku sama Vino bisa cepat menuju kesuksesan gitu Om. Mungkin dalam berbisnis. Oke. Lo pernah baca buku judulnya The Half-Life of Facts nggak? Ada buku namanya The Half-Life of Facts. Silakan cari. Buku itu berteori bahwa semua ilmu itu ternyata punya paruh hidupnya. Misalnya nih, ilmu kedokteran itu ternyata harus diperbaiki setiap 15 tahun kalau nggak salah. Matematika itu setiap 20 something tahun, gue lupa. Ilmu psikologi itu tiap 7 tahun. Bukunya harus ditulis ulang karena terlalu banyak teori yang berubah. Matematika aja berubah gitu loh. Fisika aja ada teori-teori baru yang membantah teori yang sebelumnya gitu. Kalau lu lulus dari sekolah psikologi 7 tahun yang lalu, artinya kalau kata buku ini, berarti kalau udah lulus 7 tahun yang lalu, separuh ilmu psikologi yang lu tahu itu udah obsolete. Sehingga lu harus belajar lagi ilmu psikologi yang baru-baru agar lu tetap relevan. Kalau kebayangan ilmu matematika halafnya panjang, fisika memendek, lalu ilmu kedokteran makin pendek, ilmu psikologi makin pendek, ilmu bisnis pendek banget bro. Ilmu bisnis itu, ilmunya bisa ganti setiap setahun 2 tahun. Karena perkembangannya cepat banget kalau di bisnis. Caranya lu mau sukses, baca. Karena ilmunya obsolete cepet. Semakin banyak lu baca kalau di bisnis, semakin cepat lu tumbuh. Cuman bacanya dari mana gitu. Kalau sekarang sih gua biasanya baca satu dari pengalaman diri gua, itu paling lama. 2 dari pengalaman diri orang. Itu lebih cepat, kegagalan orang sama keberhasilan orang itu lebih cepat mengajari kita dibandingkan pengalaman kita sendiri sebenarnya. Nah, tinggal lu pilih lu baca dari mana. Dari pengalaman orang, pengalaman diri lu, lalu pengalaman orangnya ini mau dari buku atau dari orang langsung. Kalau gue biasanya dari buku dan dari orang langsung. Karena dari buku, kan buku itu ada waktu dari pengalaman sampai ditulis kan, lalu diterbitkan. Kalau lu bisa punya akses terhadap orang-orang yang punya pengalaman langsung, itu nggak pernah diterbitkan dan hanya sedikit yang tahu. Kalau ilmu sedikit yang tahu, berarti jarang dipraktekkan di luar, berarti itu ilmu-ilmu yang mempercepat lu untuk cepat tumbuh. Jadi kalau untuk gua sih, basic banget. Mau sukses, baca. Baca zaman sekarang ya, podcast juga baca gitu. Jadi perbanyak ilmu lu, otomatis akan cepat sukses. Karena kalau zaman dulu yang namanya bisnis, itu kenapa bisnis zaman dulu jarang sekali ada pengusahanya. Jarang sekali ada pengusaha baru masuk. Karena akses terhadap ilmunya susah. Aksesnya mesti kenal sama pengusahanya. Gimana cara kenalnya? Ya kalau nggak lu anaknya, saudaranya atau teman dari ya siapa gitu. Gitu kan? Kalau zaman sekarang ilmunya semuanya ada di internet. Bisa diakses oleh semua orang asal ada kuota. Asal lu punya akses ke sana, lu bisa jadi. Makanya karena semua orang juga bisa punya akses, semua orang bisa sepintar itu, artinya yang menang adalah yang cepat-cepatan. Baca cepat, itu formulanya. Itu aja bro.
Udah lumayan panjang juga obrolan kita dan wawancara ini juga Om Ben. Sangat menginspirasi dan insightful banget. 55 menit. Sangat menginspirasi sekali Om Ben. Terima kasih Om Ben atas waktunya dan sukses selalu Om Ben. Sukses, mudah-mudahan kalian sukses juga ya.